Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Pedro Acosta sebut rivalitas Jorge Martin vs Pecco Bagnaia membosankan, gak ada perang mental. Pembalap Red Bull Gas T3, Pedro Acosta, memang tak terlibat dalam perebutan gelar dunia MotoGP 2024. Namun, ia tak segan menyebut rivalitas Jorge Martin vs Pecco Bagnaia berjalan membosankan karena keduanya tidak melancarkan perang mental. Martin dan Bagnaia diketahui berteman erat sejak keduanya bertandem di Aspar Mahindra Moto3 pada tahun 2015 sampai tahun 2016. Meski kini tak lagi sering menghabiskan waktu bersama, mereka meneruskan hubungan baik ini walau memperebutkan gelar dunia kelas para raja selama 2 musim terakhir. Acosta, yang juga berteman baik dengan Martin karena diurus oleh manajemen yang sama, menyatakan bahwa Martinator tampak lebih tenang menjalani persaingan musim ini dibanding pada 2023. Namun, Acosta mengaku tak tahan melihat Martin dan Bagnaia saling bermanis-manis. Jorge tampak lebih kalem. Namun, saya menonton jumpa pers di Jepang, yang ia hadiri bersama Pecco, dan mereka tak punya niat untuk melakukan permainan psikis. Ini benar-benar membosankan. Ayo, perang darah, sialan, ujarnya sembari tertawa kepada Diario AS, Kamis tanggal 3 Oktober tahun 2024. Mereka butuh sedikit main-main, tetapi mereka tampak tenang dan tak mau melakukan permainan apapun terhadap satu sama lain, lanjutnya. Ketika ditanya apakah Martin dan Bagnaia memilih perang mental pada akhir musim, Acosta pun berkata, lebih baik mulai dari awal ketimbang nanti-nanti. Martin pun menanggapi komentar Acosta, menjelaskan alasan ia dan Bagnaia memilih tidak melancarkan perang mental. Menurutnya, persaingan mereka sudah terlalu sengit sehingga memberi tekanan mental tersendiri. Alhasil, mereka ogah pusing-pusing mengacaukan pikiran satu sama lain. Ketika Pedro memperebutkan gelar dunia suatu saat nanti, ia boleh melakukan permainan mental. Pada akhirnya, kami sudah berada di bawah tekanan yang cukup besar untuk memikirkan apa yang harus kami lempar kepada satu sama lain, ujar Martin. Bagnaia sendiri juga mengaku memilih bertarung dengan sportif kontra Martin. Menyenangkan bisa bertarung dengannya lagi, selama tetap fair. Saya rasa kami menjalani situasi yang sama tahun ini. Bakal menyenangkan jika kami berdua berduel sebelum musim berakhir, pungkasnya. Acosta, Martin, dan Bagnaia akan kembali turun lintasan dalam MotoGP Australia di sirkuit Phillip Island, 18–20 Oktober tahun 2024. Marc Marquez pasrah Ducati ubah spesifikasi Desmosedici GP23 ke setelan awal musim. Marc Marquez dan sejumlah pengguna motor Ducati Desmosedici GP23 hanya bisa pasrah dengan keputusan pabrikan asal Italia itu. Sebab, kerja mereka akan jadi lebih berat. Ducati Corse memutuskan mengembalikan motor edisi tahun lalu itu ke setelan seperti awal musim mulai dari MotoGP Jepang 2024 di sirkuit Twin Ring Motegi. Hal tersebut diakibatkan oleh insiden yang menimpa Marquez pada MotoGP Mandalika 2024. Ketika itu, motor bernomor 93 miliknya terbakar di penghujung balapan. Ducati lalu mengambil langkah preventif dengan mengembalikan flywheel yang terpasang di mesin sejak MotoGP Belanda 2024 ke kondisi semula. Padahal, komponen itu cukup disukai oleh pembalap. Flywheel yang lebih ringan juga menjadi salah satu rahasia mengapa motor Ducati jadi tangguh di segala karakter sirkuit. Komponen itu membantu motor mengurangi slip pada ban belakang dan meningkatkan akselerasi. Dengan demikian, perasaan pembalap pada motor jadi meningkat. Namun, pemakaiannya bukan tanpa risiko. Di awal musim, GP23 memakai flywheel yang lebih berat. Komponen ini membuat respons mesin lebih lambat meski dapat meningkatkan traksi sehingga memengaruhi motor saat menikung. 4 penunggang motor Ducati termasuk Marquez jadi terpengaruh dengan perubahan tersebut. Namun, The Baby Alien hanya bisa pasrah dan berjanji untuk beradaptasi. Benar ini jadi perubahan besar dibandingkan dengan Mandalika. Ya, situasi ini cukup memengaruhi gaya balap saya, kata Marquez, dilansir dari Speedweek, Rabu, tanggal 9 Oktober tahun 2024. Tapi, tidak ada gunanya mengeluh. Anda tidak punya pilihan selain beradaptasi, tukas pria berusia 31 tahun itu. Patut dinanti apakah Marquez bisa tetap punya kinerja positif seperti pada awal-awal paruh kedua MotoGP 2024 atau tidak. Sebab, ia juga kesulitan untuk beradaptasi dengan GP23 di beberapa seri awal MotoGP 2024.
Manajer Ducati bantah tim pabrikan bakal jegal Jorge Martin jadi juara dunia MotoGP 2024. Manajer umum Ducati Corse, Gigi Dalicna, membantah selentingan kabar pihaknya akan menghalangi Jorge Martin jadi juara dunia MotoGP 2024. Ia memastikan persaingan rider Pramac Ducati itu dengan Francisco Bagnaia sangat sehat. Martinator telah menjadi pesaing utama bagi Bagnaia dalam usahanya mempertahankan gelar juara di MotoGP 2024. Sepanjang musim rider tim satelit dan tim pabrikan Ducati Lenovo itu bertarung dalam selisih poin yang ketat. Saat ini, Martin berada di puncak klasemen dengan nilai 392, unggul 10 poin atas Pecco Bagnaia. Dengan 4 seri tersisa, persaingan mereka untuk merengkuh juara musim ini pun semakin sengit. Namun, muncul rumor kurang sedap akhir-akhir ini karena Martin tak dipromosikan ke tim pabrikan Ducati pada musim depan usai dipastikan hengkang ke Aprilia Racing. Skuad berkelir merah itu diklaim bakal menghalangi jalan pria asal Spanyol tersebut. Dalicna membantah anggapan buruk tersebut. Ia menegaskan Ducati mendukung penuh kedua ridernya itu dalam perebutan gelar juara musim ini tanpa membeda-bedakan mereka dari balik layar. Mereka yang terus bersikeras kami tidak akan membiarkan Jorge Martin menang, mungkin mereka tidak pernah melihat cerita saya. Ini adalah olahraga dan wajar jika tetap menjadi olahraga. Bagi saya yang terbaik harus menang, kata Dalicna dilansir dari Motosan, Rabu, tanggal 9 Oktober tahun 2024. Saya pikir penting bagi kami untuk tidak lagi memperkenalkan inovasi teknis yang menghalangi salah satu pihak untuk menerima pelayanan yang lebih baik dibandingkan yang lain, tambah pria asal Italia itu. Martin sendiri sudah menjadi pesaing terdekat Pecco sejak 2023 saat bintang asal Italia itu merengkuh titel juara dunia keduanya di MotoGP 2023. Dalicna menilai rivalitas kedua ridernya itu sejauh ini sangat apik, tanpa ada sesuatu yang membuat hubungan mereka menjadi panas. Pertarungan ini lebih dari sopan, saya akan mendefinisikannya sebagai sesuatu yang hebat. Dalam 2 tahun pertarungan Pecco Bagnaia dan Jorge Martin, saya tidak melihat adanya ketidakwajaran di antara keduanya, tukas Dalicna. Dan saya tidak mengharapkan apapun dari sini sampai akhir. Saya akan melakukan segala kemungkinan untuk mewujudkannya, pungkasnya. Bastianini, terlambat untuk merebut podium MotoGP Jepang dari Marc Marquez. Pembalap Ducati Enea Bastianini kehilangan terlalu banyak waktu pada bagian awal Grand Prix Jepang. Enea Bastianini mengatakan dia terlambat untuk bertarung dengan Marc Marquez demi memperebutkan podium terakhir di MotoGP Jepang. Pembalap pabrikan Ducati itu memulai Grand Prix 24 putaran dengan lambat, sempat turun dari posisi keempat di grid menuju P7. Bastianini kemudian menyalip Jack Miller dari KTM pada lap 3 tetapi harus menunggu sampai 7 putaran untuk melewati rekan setim Miller Brad Binder. Lama tertahan oleh Binder, Bastianini sempat tertinggal 2,5 detik atas Marquez. Ia akhirnya bisa memangkas jaraknya menjadi 0,5 detik, namun kehabisan waktu untuk mendahului pembalap Gresini tersebut. Tidak senang, kata Bastianini tentang GP Jepangnya. Saya tidak senang karena setelah menyalip Brad di lap pertama, saya kehilangan banyak posisi. Dan saya tiba di tikungan 11 dengan banyak turbulensi. Tidak mungkin bagi saya untuk mengerem keras dan Jack juga menyalip saya. Setelah itu, mencoba menyalip KTM lain tidaklah mudah. Anda perlu beberapa putaran. Lalu, saya menyadari tujuan ini tetapi terlambat karena jarak dengan Marc terlalu besar untuk mencoba memperebutkan podium. Pada akhirnya, saya sangat dekat dengannya tetapi tidak untuk bertarung. Bastianini akhirnya finish 0,536 detik di belakang Marquez saat bendera finish berakhir, tetapi kenyataannya ia terpaut 0,036 detik lagi untuk naik podium. Marquez melampaui batas lintasan pada putaran terakhir di tikungan 4, tetapi steward MotoGP menganggap itu bukan pertarungan ketat karena memiliki jarak di atas 0,5 detik. Bastianini tetap berada di posisi ketiga dalam kejuaraan, tetapi 2 podium Marquez di Motegi berarti juara dunia 8 kali itu kini hanya terpaut 2 poin di belakang pembalap pabrikan Ducati itu. Sekarang saya selalu bertarung untuk podium dan ini penting bagi saya, tambah Bastianini. Tetapi terkadang Anda harus beruntung dan pada hari Minggu di Motegi kami tidak beruntung. Namun Anda harus menerimanya. Rekan setim Bastianini, Francisco Bagnaia, memenangkan Grand Prix di Motegi pada hari Minggu untuk memperkecil keunggulan Jorge Martin di kejuaraan menjadi 10 poin dengan hanya 4 putaran tersisa pada tahun 2024.